Dimensi 3 ada jarak antara ruang dimensi 3, yang satu jarak antara titik. Jika A titik yang berada di tengah-tengah QU, berarti A itu ada di tengah-tengah QU. Kita misalin juga panjang rusuknya adalah 8 cm. Berarti panjang si A ke Q itu adalah akinya pasti setengah dari si panjang sisinya, atau setengah kali 8, hasilnya 4, karena dia berada di tengah-tengah QU. Yang ditanya adalah jarak antara A dan P. Kita ambil garis lurus dari A ke P, berarti nanti dia akan ngebentuk segitiga siku-siku. Segitiga siku-sikunya kalau dikeluarin bentuknya gini. Yang ini A, siku-sikunya di Q, ininya ada di P. Q ke P adalah panjang sisinya yaitu 8 cm. Q ke A nya tadi udah dapat setengah dari si rusuknya, jadinya nilainya 4. Kalau udah ada tanda siku-siku otomatis kita pakai triple Pythagoras, jadinya AP sama dengan akar dari, karena tanya sisi miring berarti kedua sisinya tinggal dijumlahin, dikuadratin. QP kuadrat ditambah QA kuadrat. QP kuadrat itu berarti 8 kuadrat tambah 4 kuadrat. 8 kuadrat itu 64 ditambah 16, dapat 100, dapatnya 80. 80 itu kalau diperkecil itu 16 kali 5. Akar 16 itu adalah 4 akar 5. Berarti panjang si AP-nya jaraknya adalah 4 akar 5. Oke, selanjutnya yang bagian keduanya adalah jarak titik dan garis. Misalnya contohnya kita ke limas TABCD, berarti ABCD-nya itu adalah sama panjang ya. Jika panjang rusuk alas ya 12 cm, rusuk alas itu A, B, C, dan D. Berarti kalau ini 12, otomatis yang ini juga akan 12 nilainya, ini juga 12, yang di sini juga 12, karena dia persegi, yang otomatis sisinya itu semuanya sama ya. Udah gitu diketahuinya lagi adalah, dan panjang rusuk tegaknya adalah 12 akar 2. Panjang rusuk tegak bukan tinggi limas, berarti yang tegaknya itu dari T ke A, T ke B, T ke C, dan T ke D itu panjangnya adalah 12 akar 2. Karena yang bawahnya persegi beraturan, maka rusuk tegaknya pun akan sama panjang, yaitu 12 akar 2. 12 akar 2. Udah dapet. Yang ditanya adalah jarak titik A ke garis TC. Jarak titik A ke TC. Berarti kita ambil garis lurus ke garis TC dari A. Nah, udah dapet dari A ke TC, kita tarik lagi satu garis biar bisa dapat satu segitiga dari A ke C. A ke C, kita tarik garis A ke C. Berarti kalau saya keluarkan yang ini, yang saya kasih warna pink, ini akan membentuk satu segitiga ACT. Kita gambar di luar segitiga ACT-nya. Ini nilai A, ini C, yang ini T. Yang kita cari adalah A ke TC. Kita misalin satu titik di sini adalah titik X. Ini juga bisa jadi titik X. Lihat, tinggi limas ini bisa kita dapetin lagi buat nanti ada perbandingan dua segitiganya.
pakai tinggi 5. Kita misalin ini adalah Y-nya ya. Berarti kita tarik lurus dari T ke bawah. Ini adalah TY. TY ini kalau dilimasnya adalah tinggi 5. Nah, bakal ada satu segitiga yang pertama dan satu lagi segitiga yang kedua. Untuk alas segitiga pertama, kalau kita misalin alasnya adalah TC, berarti tingginya adalah yang AX. Untuk yang kedua, kalau kita misalin alasnya AC, berarti tingginya adalah yang TY. Sesuai yang ditanyakan, AX itu yang ditanya dari soalnya, berarti ini adalah yang harus kita cari. Ingat luas segitiga, berarti kita cari luas segitiga pertama sama dengan luas segitiga kedua. Luas segitiga pertamanya adalah setengah, alasnya adalah TC kali tingginya adalah AX. Terus segitiga yang kedua, setengah, alasnya AC, tingginya adalah TY. Ini mau posisinya ini di depan, ini di belakang, sama aja. Sekarang TC, kita udah punya tinggi TC. Tinggi TC itu sama aja kayak tadi rusuk tegaknya. Berarti rusuk tegaknya itu adalah 12 akar 2. Sekarang bisa kita masukin setengah TC nya 12 akar 2. AX ya yang kita tanyain, kita cari, berarti kita tulis lagi aja AX. Setengahnya lagi kita tulis lagi. Sekarang yang dicari adalah AC. AC itu adalah diagonal sisi. Diagonal sisi itu adalah sisi akar 2. Sisinya itu adalah si rusuk alasnya. Rusuk alasnya adalah 12, berarti 12 akar 2. Dapat AC-nya adalah 12 akar 2. Sekarang kita cari TY. TY itu adalah tinggi 5. Kita tarik dari Y ke B buat dapat tinggi 5. Berarti kalau kita keluarin bentuknya gini. Ini T, ini Y, ini B. Siku-sikunya kenapa di Y? Karena dari garis tegak ke alas otomatis sudah lurus, tegak lurus, berarti di Y nya adalah siku. Masukin angkanya, TY nya yang kita cari. Sekarang YB itu setengah dari si diagonal sisinya atau setengah dari AC, sama aja. Jadinya setengah dari 12 akar 2 itu adalah 6 akar 2. Didapat ini adalah 6 akar 2. TB nya itu adalah yang rusuk tegaknya 12 akar 2. Berarti nilai TY itu sama dengan akar dari 12 akar 2 kuadrat dikurangi 6 akar 2 kuadrat. 12 akar 2 itu 288. 6 akar 2 itu 72. 288 dikurangi 72 itu 6. 216. 216 itu adalah 36 kali 6. 36 kali 6 adalah 6 akar 6. Berarti kita udah dapat nilai TY nya 3 akar 6 akar 6. Karena dia sama dengan dan semuanya perkalian, bisa kita coret yang sama setengah sama setengah, habis 12 sama akar 2, 12 akar 2 juga habis, berarti AX nya adalah 6 akar 6. Ini adalah jarak antara A ke
TC 6 akar 6. Yang selanjutnya itu yang terakhir ya, ada jarak titik dan bidang. Misalnya diketahui kubus ABCDF EFGH dengan panjang rusuk 4 cm. Hitunglah jarak titik F ke bidang BEG. Berarti kita bikin dulu bidang BEG yang ada di dalam kubusnya. Kita tarik dari B ke E. Terus kita tarik juga dari B ke G. Yang terakhir kita tarik dari E ke G. Kita tarik E ke G. Nah, bentuknya jadi segitiga kan ya, di E, B, E, G itu. Nah, udah dapet bidangnya. Sekarang kita cari jarak dari si B, E, G, F ke bidang BEG. Kita cari dulu nih titik tengah dari si bidang BEG. Kita bikin silang di satu segitiganya ya, biar kita tahu tengah si segitiganya itu di mana. Nah, yang ditanya adalah dari E ke titik yang ini. Kita misalin titik yang ini adalah O. Dari F salah, dari F ke O nya itu ya. Kita ambil garis lurus dari F ke O. Kita juga ambil garis lurus dari F ke tengah-tengah garis si EG. Kenapa? Karena kita bikin buat dapat satu segitiga lagi ya. Nah, udah dapat, udah kelihatan ya, ini adalah satu segitiganya. Segitiga yang barunya, arsirannya kita pakai biru ya biar kelihatan bedanya. Kita dapat satu segitiga yang kecil ini. Kita keluarin segitiganya ya. Kalau kita bawa segitiganya keluar, dia bentuknya kurang lebih seperti ini. Ini garis lurusnya, FB-nya ini ambil, tarik ke sini, terus yang ini tarik ke yang ini. Ini adalah nilai F, ini adalah nilai B. Yang ini, titik ini itu sama aja kayak tengah-tengah dari E ke G. Kita misalin misalnya adalah P. Kalau kita misalin ini P, berarti ada PF sama B. PF itu sama dengan nilai 1/2 kali diagonal sisi dari si kubusnya ya. Berarti diagonal sisinya itu adalah setengah kali S akar 2. Karena rusuknya 4 cm berarti setengah kali 4 akar 2 sama dengan 2 akar 2. Berarti kita dapat nih panjang PF-nya itu 2 akar 2. FB-nya itu adalah si rusuk kubus ya, 4 cm. Karena yang ditanya adalah jarak F ke O, kita ambil tarik garis lurus dari F ke O-nya. Nah, ini adalah si O-nya ya. Berarti di sini dia juga akan dapat segitiga siku-siku nih dari yang PF sama B. Siku-sikunya di F, kenapa? Ini adalah garis lurus, ini lurusnya ke alas ya, berarti siku-sikunya ada di F. Kalau dilihat lagi berarti mereka itu ada dua segitiga. Pakai lagi perbandingan segitiga kayak tadi, yang satu segitiga yang ke satu dan segitiga yang kedua. Untuk segitiga yang ke satu kita bisa pakai segitiga siku-sikunya, berarti alasnya itu adalah yang PF, tingginya itu yang FB. Yang segitiga kedua alasnya kita karena mau cari FO,
otomatis FO adalah sebagai tingginya, alasnya adalah si PB. Berarti alasnya PB, tingginya yang FO. Rumusnya sama kayak tadi, luas segitiga 1 sama dengan luas segitiga kedua. Luas segitiga 1 setengah alasnya PF kali tingginya FB sama dengan setengah lagi alasnya PB kali tingginya adalah FO. PF tadi kita udah dapat 2/2, kita masukin langsung ya, setengah kali 2/2, FB nya itu adalah 4 cm sama dengan setengah PB nya itu belum kita ketahui. PB itu adalah sisi miring dari segitiga siku-siku PFB. Berarti kita cari dulu nilai PB nya pakai Pitagoras. Berarti Pitagorasnya dari PF kuadrat ditambah FB kuadrat. Berarti PF nya adalah 2/2 kuadrat ditambah 4 kuadrat. 2/2 itu 8 ditambah 16. 8 tambah 16 itu adalah akar 24. Bisa kita perkecil jadinya 2/6. Udah dapat 2/6 PB nya, berarti tinggal kita masukin 2/6 dan FO nya adalah yang ditanyain ya. Itu adalah yang ditanyainnya adalah FO. Sekarang udah ada setengah bisa kita coret karena ini semuanya perkalian ya, jadi bisa kalau ada yang angkanya yang sama bisa kita coret. 2 sama 2 juga bisa kita coret. Berarti FO sama dengan 4 kali akar 2 itu 4/2. Ini kali pindahin berarti jadinya bagi. Karena akar tidak boleh jadi penyebut, harus kita rasionalkan jadi akar 6 per akar 6. 4/2. Akar 2 kali akar 6 adalah 4/12. Akar 6 kali akar 6 itu adalah akarnya tinggal hilang, atau biasanya 6 kali 6 36. Akar 36 itu adalah 6. Biar gampang ngapalnya tinggal akarnya aja dihilangin. 4/12. 12 itu sama aja 4 kali 3 per 6. 4 nya bisa kita keluarin, jadinya 4. 2/3 per 6. 6 sama 2 bisa nih kita perkecil, jadinya yang di bawahnya sisa 3, jadinya 4/3/3. Selain pembahasan yang panjangnya ini, yang secara manualnya, kita juga bisa dapat rumus cepatnya. Dari F ke O, kita cari F diagonal ruangnya kemana sih? F itu diagonal ruangnya, kalau kita tarik garis lurus dari F, itu diagonal ruangnya adalah ke D. Dari F ke O ini adalah 1/3-nya dari diagonal ruang. Berarti tinggal cari jaraknya adalah 1/3 diagonal ruang. Berarti 1/3 S akar 3. Rusuknya adalah 4, berarti 1/3 4 akar 3 atau 4/3 akar 3. Penyelesaiannya boleh pakai yang di atas, boleh pakai yang di bawah ini. Rumus yang 1/3 ini cuman berlaku untuk kubus ya. Jadi untuk limas, untuk balok itu rumusnya bisa pakai yang cara manualnya yang di atas ini.